Hai guys, kembali lagi sama aku Antin di Nostalgia Podcast. Nah, di sini aku kedatangan tamu spesial nih, yaitu Papa. Halo guys. Nah, di sini kita mau bincang-bincang nih soal nostalgia waktu kita SMA. Nah, simak sampai akhir ya guys ya. Nah, kita di sini tuh sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nih sama Fata. Dia tuh waktu SMA punya pengalaman organisasi apa sih? Kalian kepo nggak? Aku aja kepo. Pasti dia nih dulu di SMA-nya pasti ikut organisasi banyak nih, dari muka-mukanya nih udah kelihatan ya. Boleh. Boleh langsung diceritakan aja? Jadi soal organisasi ya, Iya. pas SMA nih. Jadi pas SMA nih ya, aku sebenarnya ya gak begitu banyak banget ya. Kalau ikut organisasi paling cuman dua aja. Cuman dua. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu OSIS. Wih, anak OSIS nih. Iya dong. Nah, yang kedua ini ada yang namanya organisasi KLH. Jadi di KLH ini, sebelumnya kenalan dulu dah sama KLH. Apa sih KLH itu? Banyak yang gak tahu yang namanya KLH ini apa. Kadang juga di sekolahku tuh juga kadang ada yang nggak tahu tuh KLH itu apa. Jadi KLH itu singkatan dari Komunitas Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi Baru organisasi denger kita ya. tuh kayak gimana caranya lingkungan sekolah itu asri gitu. Jadi di lingkungan sekolah tuh gak ada yang namanya sampah gitu. Jadi kita juga yang namanya sampah kita kumpulin jadi satu. Habis itu kita taruh di gudang. Nah, setelah itu udah banyak, nanti kita baru lagi dijual. Kadang kalau misalnya kayak botol-botol gitu kan, nah botol-botol itu biasanya dibuat kerajinan tuh. Sangat menguntungkan sekali ya organisasinya Ya, ini. jadi apa yang kita udah kumpulin terus kita jual, nah nanti hasilnya itu kita nikmatin seorganisasi gitu. Gitu. Baru denger ya ada organisasi kayak gitu. Nah, jadi di sekolahku nih ya, ini sekolahnya itu dulu disebut sekolah Adiwiyata gara-gara organisasiku ini. Jadi dulu pas di organisasiku ini kontribusinya tuh begitu besar di pas sekolahku ini lagi ngadain Adiwiyata tersebut. Jadi berperan besar gitu. Jadi bisa dibilang dulu tuh pas di sekolahku organisasi yang paling hits selain OSIS itu ya KLH karena kontribusinya besar ke sekolah gitu. Oke, di KLH sendiri kamu menjabat sebagai apa? Nah, untuk pertama di kelas 10 deh. Kelas 10 itu aku sebenarnya nggak begitu tertarik ya ikut organisasi tersebut. Tapi sama guruku ini direkomendasiin karena katanya aku nih anaknya yang ini itulah gitu. Jadi ya karena ya jujur li kalau dulu tuh ya pas kelas 10 itu aku rajin-rajinnya gitu, kayak Gitu. kalau ada sampah ya dibuang gitu. Jadi ya kayak eh, apa ya, sama guruku nih direkomendasiin ikut itu gitu. Nah setelah ikut itu ya awalnya juga jadi anggota sampai kelas 11. Nah pas masuk ke kelas 12 itu tuh aku ditunjuk sebagai ketua dong. Oh gitu, ketua ya guys ya. Ketua. Sangat-sangat bagus ya. Terus kalau di OSIS kamu jadi apa? Menjabat jadi anggota kah atau juga sama-sama ketua nih? Oke, jadi kalau di OSIS aku dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tetap jadi anggota sih. Oh, kalau di OSIS jadi anggota ya. Iya benar. Terus kan kamu kan pasti sibuk ya tiap harinya. Itu cara ngebagi waktunya antara belajar terus ikut organisasi itu gimana? Tips and triknya mungkin dari teman-teman mungkin ada yang minat, ada yang sama kali ya mau mengikuti jejaknya Fata. Oke, untuk ngebagi waktu sih sebenarnya dulu tuh pas SMA gak begitu
sibuk-sibuk banget ya. Iya iya. Jadi Masih sibuk kuliah ya. iya benar. Nah, jadi pas masuk organisasi OSIS itu sebenarnya ya seru, paling seru ya OSIS itu karena orang-orangnya asik. Nah, di OSIS ini kan pas aku kelas 10 11 itu kan ada kakak senior. Nah, Heeh. kakak senior ini gak ada yang kayak ngebanding-bandingin senioritas, gak ada yang junioritas gitu. Oh, jadi nggak ada yang kayak dia Iya, sosokan pengen ngambil alih gitu, gak nggak ada ada, ya. gak ada. Bagus lah. Semua sama rata. Apalagi pas ada proker itu ya gak ada yang namanya ketua, gak ada yang namanya wakil gitu. Jadi semua rata, semua kerja gitu. Wah, enak tuh, bagus banget ya Nah, programnya. iyalah. Nah, untuk pembagian waktunya kadang kan untuk dulu pas sekolah SMA nih ya, aku Hmm. tuh suka ngumpul-ngumpul gitu lah sama sesama OSIS. Mm-mm. Nah, itu tuh eh, ngebagi waktunya tuh cukup mudah ya. Apalagi aku kan ikut 2 organisasi nih. Mm-mm. Nah, satunya KLH sebagai ketua dan Mm-mm. satunya lagi sebagai OSIS sebagai anggota. Gimana aku bisa ngebagi waktu ini? Jadi kalau misalnya ada tabrakan nih, Mm-mm. nah aku sebentar di OSIS dulu, kayak misal OSIS ngadain rapat, tapi di selang waktu itu juga ada KLH juga ngadain rapat. Nah, aku sebagai ketua nggak bisa dong yang namanya lepas tanggung jawab dari Oh ketua iya, itu. betul betul Jadi betul. aku izin ke pembinaku dulu buat masuk ke OSIS dulu. Oh, Nah, lebih ngutamain OSIS ya. sebenarnya sih nggak gitu ya. Yang pertama tuh yang aku maksud itu aku ke OSIS dulu itu Mm-mm. sebentar aja gitu. Mm-mm. Yang penting aku hadir aja dulu. Mm. Nah, seterusnya barulah aku di KLH ini. Karena di KLH ini bakalan panjang gitu. Karena aku juga yang akan ngejalanin apa? Ngejalanin rapatnya itu gitu. Iya, karena ketua ya Iya, ngambilnya benar. lagi. Kalau di OSIS kan cuma jadi anggota ya. Mm-mm, benar. Sebenarnya bagus banget sih ini programnya dari sekolahmu ini, ada KLH, ada OSIS. Kalau di sekolah aku sih nggak ada yang namanya organisasi KLH itu. Wah, ini nih BTW kamu sendiri nih ya, kita Iya, kita bicara soal hostnya nih. iya. Dulu kamu sendiri gimana nih? Kalau aku sih dulu cuma ikut 2 organisasi juga sama kayak kamu. Oh, Jadi nggak terlalu sibuk lah. apa aja tuh kalau boleh tahu? Aku ikut organisasi itu kepramukaan sama ikut organisasi atletik. Kebetulan tuh nggak terlalu populer sih di sekolahku. Yang populer tuh pasti ya di sekolah manapun pasti ya OSIS kan. Jadi jadi ya aku Aduh, cuma apa nih ceritanya apa nih? ya aku cuma ikut kepramukaan sama atletik aja. Oke. Nah, kan katanya ikut kepramukaan nih. Hmm. Nah, jabatanmu di pramukaan apa sih? Kalau aku sih sebagai tekpram ya, teknik kepramukaan. Jadi kan kita kan aku ikut itu waktu kelas 11 kan, ikut jadi kayak kakak-kakaknya gitu yang ngajar adik-adiknya. Karena kalau di SMA aku tuh pramukanya tuh diajar sama kakak-kakak kelas. Nah, jadi tugasku itu ngatur tiap pertemuan tuh kita mau materi apa aja gitu. Semisal Jumat ini kita mau materi simpul, Jumatnya depan kita mau materi tentang apa ya, kayak tali kok tali sih yang pakai tongkat-tongkat itu loh, aku lupa Oh, oke. namanya. Waduh, aduh, baru Maklum aja. ya, sudah lama, ya kan sudah lama hampir 1 tahun Oke, boleh, kan. boleh, 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 boleh. Jadi Dilihat-lihat kayak agak aktif di ini ya di pramukanya sampai lupa gitu. jujur ya, aku pas waktu pembelajarannya, waktu mau diangkat jadi pengurusnya itu tuh aku jarang aktif, jarang ikut, Hmm, karena dulu tuh aku juga bagi waktu di atletik. Dulu tuh aku kelas 11 tuh aktif-aktifnya atletik soalnya. oh gitu. Wah, tadi bilang apa? Atletik. Iya, atletik. Guys, ternyata hostnya ikut atletik ya guys ya. Iya. Boleh dong diceritain dikit soal atletiknya itu. Ikut apa aja sih atletiknya itu? Kalau aku sih khusus di cabur lari jarak pendek 100 Oke, meter, 400 sama 800 sama lompat gawang. oke. Kamu tahu Bisa. nggak lompat gawang? Tahu, 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 tahu. Yang pakai itu, pakai
kayak Iya, yang gawang ada mini gawang gitu terus kecil diloncat. diloncatin. Iya, Wah, benar-benar. itu perjuangan banget sih latihannya. Nah, katanya ada lari jarak pendek, Mm-mm. jarak jauh, Iya. sama lompat gawang ini kan. Mm-mm. Nah, Bukan dari jarak ketik jauh sih, apa itu? jarak menengah Jarak menengah. 800. Oh, 800. Iya, itu Nah, masuknya menengah. aku pengen nanya nih, dari Hmm. tiga ini mana sih yang menurutmu yang paling kamu effortin untuk latihannya gitu? Kalau paling effortin tuh ya lari 100 meter sih ya, karena dia tuh apa ya, selain lari kita biasanya tuh juga beban kayak nge-gym gitu, terus ada juga latihan buat otot perut itu. Wah, sangat-sangat effort banget sampai sakit-sakit semua badannya, tapi juga membuahkan hasil walaupun hasilnya itu nggak setara sama teman-teman lain. Nah, tadi kan ada bilang lompat gawang nih. Mm-mm. Nah, itu tuh apa agak sekeras pas jarak 100 meter nih? Sebenarnya antara lompat gawang sama jarak 100 meternya hampir sama. Cuma kalau lompat gawang kita lari kayak 100 meter cuma ada gawangnya aja. Jadi kita harus ngelewatin gitu. Sebenarnya itu juga susah sih. Gak banyak orang mau. Bahkan kalau kamu tahu ya, kalau di perlombaan nasional, perlombaan yang umum gitu, yang legal gitu, eh, pesertanya itu paling banyak cuma 5. Cuma 5 orang. Iya, paling banyak cuma 5 karena emang peminatnya sedikit, terus kita perlu effort lebih untuk apa ya, untuk latihan gitu, effortnya gede gitu. Nah, di antara tiga ini kamu udah ngeraih apa aja sih? Sebenarnya sih aku baru ngeraih satu ya, aku 4 tahun ikut atletik itu baru satu yang aku raih, yaitu juara 2 lomba lari 100 meter tingkat kabupaten. Oh, gila. Keren banget ya guys Baru ya, tingkat keren banget. kabupaten tapi nggak kayak lainnya. Tapi kan udah oke tuh. Iya sih, Harus bersyukur lah. ya bersyukur juga. Iya, benar. Lewat itu sih apa ya, kayak orang-orang di kabupaten tuh jadi kenal, oh ini tuh yang bisa lari 100 meter ya, oh ini tuh yang kemarin juara 2 gitu. Tapi ya untuk lanjut ke tingkat provinsi itu susah banget karena saingannya kan banyak juga. Tapi kurang tahu ya, sekarang itu dunia atletik kayaknya lagi turun-turunnya. Kalau boleh tahu kenapa tuh biasanya kok turun-turunnya? Karena gimana ya, kayak banyak pelatih itu yang udah wafat, jadi pelatih yang dulu-dulu itu sudah banyak yang meninggal, jadinya diterusin sama yang generasi-generasi sekarang, dan itu biasanya pola latihannya kan beda. Nah, kalau pola latihan beda sama yang pelatih dulu, semisal contohnya gini nih, kalau pelatih dulu itu pola latihannya lebih santai sesuai porsi. Kalau sama pelatih yang sekarang nggak karuan, nggak terjadwal, ini tuh otomatis atletnya pun bakalan apa ya, lama kelamaan bakalan hilang. Jadi kalau nggak sesuai sama kitanya, apa kayak Nggak pola menyesuaikan latihannya, gitu iya ya. pola latihannya kalau nggak sesuai sama kita, lama-lama juga atletnya bakalan hilang satu persatu gitu Gitu. ya. Oke guys, mungkin itu dulu. Terima kasih kamu udah datang ke podcast Iya, Nostalgia waktu SMA. Jadi itu sekian dulu video dari aku. Tunggu aja kelanjutan videonya. Kita ngundang siapa lagi, nanti kita lanjut di part 2. Oke. See you Thank you. guys.